Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to PJN. Oke guys, kali ini kita gak sendirian. Tentunya ada temen aku, Muhammad Miftah Ramdhani. Halo teman-teman semuanya. Oke, Miftah Ramdhani ini namanya. Biasa dipanggil apa kak? Boleh dipanggil Ram aja, biar gampang. Gimana kabarnya Ram? Alhamdulillah sehat. Kamu sendiri gimana kabarnya, Jenny? Baik, tentunya bahagia ya bisa ngobrol, kita bahas sedikit-sedikit tentang Islam. Buat kalian juga buat belajar ke depannya. Oh, ini topiknya Islam yang kita bahas sekarang. Udah siap banget kan? Insya Allah semoga memuaskan ya jawaban-jawaban yang diberikan. Oke, jadi sekarang topik kita mengenai keislaman nih. Apa bagaimana? Bahas dasar-dasarnya dulu aja ya. Kita membahas ngulik tentang basic-basic tentang Islam gitu ya. Iya. Oke, yang mau aku tanyain, bagaimana sih Islam pendapat kamu? Jadi kalau kita membahas mengenai Islam ya, sebenarnya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dan juga Islam itu adalah agama yang tidak memandang dari sukunya, bahkan warna kulitnya. Jadi semisal ada orang yang warnanya hitam, itu tetap boleh masuk Islam. Tidak ada bentuk rasis dalam Islam. Jadi kita ambil contoh seperti zamannya Nabi Muhammad, kan ada sahabat namanya Ali bin Abi Thalib. Terus ada namanya Umar bin Khattab, ada namanya Bilal. Bilal itu kan termasuk sahabat Rasulullah yang mana dia dari keturunan orang Afrika, kulitnya hitam. Dan Islam menerimanya tanpa ada bentuk diskriminasi dalamnya. Jadi emang Islam itu menurutku ya agama yang agama yang sempurna dan agama yang memang tidak milah-milih pada penganutnya gitu. Jadi semuanya bisa masuk Islam. Seperti itu. Aku jarang banget lihat orang Barat masuk agama Islam itu kenapa? Terus yang berikutnya tentang kenapa sih orang-orang Barat itu sedikit banget gitu yang mau masuk agama Islam. Nah, mungkin ini ada kaitannya ya sama kejadian di masa lampau mungkin. Karena kalau kita ngulik-ngulik lagi, ternyata Islam dan agama Kristen itu lagi dulu itu sering bentrok sini. Yang kita tahu tentunya ada perang salib ke-1, pernah dengar nggak? Perang salib kedua, nah itu kan sempat konflik. Dan mungkin dari situ kan dari total semuanya, yang mana akhirnya dari perang itu Islam tuh menang di sini. Nah dari situ mungkin ada dendam pribadi yang masih melekat hingga sekarang oleh orang-orang Barat, yang mana mereka kan mayoritas agamanya Kristen. Dan mungkin dari media-media Barat, mereka sering mempropagandakan, terus intinya kayak menjelek-menjelekkan Islam gitu. Seperti itu. Maka dari itu orang-orang Barat jadi beranggapan bahwa Islam itu ternyata begini ya. Jadi mereka mulai itu hal-hal yang buruk nih, paham nggak? Jadi kayak Islam itu ternyata ajaran tentang kebencian ya. Islam itu ternyata teroris ya. Ternyata Islam itu radikal ya, dan lain-lain. Jadi di sisi lain selain karena faktor sejarah di masa lampau, juga dari sisi media Barat, orang Barat itu sering membuat narasikan mengenai Islam itu adalah agama yang teroris dan lain-lain seperti itu. Nah,
ini tentunya nyambung banget sama mata kuliah kita ya. Kita juga kan belajar mengenai studi Islam. Di studi Islam sendiri kan ada pembahasan mengenai sejarah. Nah, di apa namanya tadi pertanyaan yang disampaikan sama kamu itu apa ya? Jadi gini sini, dulu itu di Indonesia ada yang namanya Wali Songo. Pernah dengar nggak Wali Songo? Nah ya tentunya yang apa namanya yang nggak asing gitu ya, Sunan Ampel, Sunan apa lagi Gresik, Maulana Malik Ibrahim, Syarif Hidayatullah dan lain halnya gitu ya. Kamu pernah nggak ziarah ke Sunan Ampel? Nah, sama siapa? sama orang-orang kan biasanya ada ziarah kali 5 gitu. Oh ternyata ada ya, ada kayak begitu di sini kayak ziarah gitu sama kamu. Seneng nggak kamu? Happy dong. With family or with my friend. Kan yang bawah itu ada kayak sekolahan gitu loh. Oh jadi sekolahan juga ngajak ke situ? Iya, aku dulu waktu SMP sih, MTS. Aku dulu kan MTS itu diajak ke W8, jadi sampai mulai dari Gus Dur ke Surabaya, ke Jateng, ke Gresik itu satu-satu sampai. Tapi keren loh, maksudnya kayak sekolah tuh ngedukasi ke murid-muridnya gitu, kayak ngasih pemahaman bahwa ini ternyata di Indonesia ada loh wali-wali gitu, ada tokoh-tokoh muslim, jadi mereka diajak buat study terus itu mengunjungi, tapi keren. Biar gak lupa juga kan sama tokoh-tokohnya pejuang Islam. Mungkin buat ngingetin ke kita gitu bahwa mereka juga memiliki peran yang besar gitu ya dalam menjalankan agama Islam di Indonesia itu. Tapi ya yang di awal tadi ya, yang tadi kamu tanyakan, kok di barat sana mereka tuh kayak anti banget buat nerima Islam, sedangkan di Indonesia kok banyak banget nih yang mau nerima Islam gitu. Nah ternyata Zeni dan teman-teman semuanya ini ada katanya di masa lampau. Jadi dulu itu tentunya di abad ke-7 Islam itu pertama kali masuk ke Indonesia lewat jalur perdagangan. Nah sebenarnya banyak teori ya mengenai masuknya Islam. Ada dari teorinya orang Gujarat yang dari Persia, ada teorinya dari Buya Hamka juga yang menyatakan bahwa itu dari pedagang-pedagang dari daerah Arab gitu, dari Mekah atau Madinah gitu ya. Kita menggali hukum tentang narkoba ini dulu. Pertanyaan yang sangat berat ya, tapi cukup menarik juga untuk dibahas. Tapi kamu tahu nggak sih Jenny, sebenarnya khamar itu boleh kalau boleh diminum dan di apa ya di zaman Rasulullah itu Jenny, khamar itu masih boleh di apa namanya ya digunakan. Jadi bahkan ada sahabat juga yang minum khamar. Tapi kita balik lagi ya, karena Islam itu agama yang luar biasa, jadi dia turun secara beransur-ansur, jadi nggak plok ketiplok ini haram ini enggak, jadi enggak. Jadi ada prosesnya pelan-pelan baru nanti haramkan, paham ya? Jadi enggak langsung haram. Karena kalau semisal langsung kayak begitu, langsung tiba-tiba haram, nanti itu bisa menyebabkan apa ya, sebuah apa ya, apa sih namanya, sebuah malapetaka lah. Karena kan itu sebelumnya kan udah ada dari zaman dulu, jadi rantai budaya.
minum khamr ya. Tapi kan Islam tidak langsung ketiplek mengharamkan, tapi pelan-pelan akhirnya diharamkan. Jadi sebenarnya dulu itu boleh minum khamr, tapi karena dilihat dari segi mudaratnya lebih banyak, dari segi keburukannya lebih banyak, akhirnya diharamkan. Gampangannya seperti itu ya gambarnya. Terus kok tapi kan di zaman Rasulullah narkoba kan nggak ada ya. Nah, kita bisa mengkiaskan di sini. Oh, metodenya pakai kias. Ya, metodenya dengan gas, cerdas sekali. Jadi kita menggunakan metode dengan kias. Jadi narkoba itu kan sebenarnya sama memabukkan. Iya. Ya kan, efeknya kan memabukkan seperti khamr. Khamr juga kan memabukkan dan narkoba juga memabukkan. Jadi makanya narkoba itu tuh dihukumi haram. Apakah ganja juga termasuk dalam kategori khamr itu? Nah, jawabannya masuk. Jika ganja itu digunakan dengan salah, karena ganja juga bisa dikatakan bisa diharamkan ketika pemakaiannya itu digunakan dengan hal yang salah. Jadi kalau digunakan dalam hal yang nggak benar kayak dibuat mabuk, dibuat apa, itu dihukumi haram. Tapi ganja bisa dihukumi tidak haram kalau diperuntukkan kepada hal-hal yang memberikan manfaat. Contohnya dalam dunia medis gitu ya. Misalnya kita mau mengoperasikan, kita perlu buat membius tuh pasiennya, itu bisa tuh pakai ganja. Jadi sebenarnya ganja boleh-boleh aja digunakan. Jadi Kak, berarti sama kayak khamr tadi ya, nggak sepenuhnya nggak boleh gitu. Iya, jadi khamr juga sebenarnya nggak sepenuhnya dilarang. Bisa jadi khamr juga dihukumi boleh jika dalam keadaan darurat. Contohnya ketika Zeni pergi ke hutan di daerah Sulawesi, terus sini tersesat nih, misalnya ceritanya tersesat. Pas tersesat, sini udah nggak ada persediaan nih. Ternyata di tengah hutan sini nemu khamr. Boleh nggak kita minum? Boleh. Sini boleh minum khamr. Keadaan yang mendesak. Tapi dengan catatan dalam keadaan yang mendesak seperti itu. Oke. Nah, kan aku pernah baca-baca gitu kan. Dasar hukum Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga Ijtihad. Nah, itu kamu bisa jelasin nggak satu persatu? Dasar hukum ya. Ya, memang dalam agama Islam sendiri dasar hukum memang ada 3. Kita melandaskan hukum-hukum itu pada 3 hal. Yang pertama pada Al-Quran, yang kedua pada hadis dan sunnah gitu ya, yang ketiga pada ijtihad. Jadi sebenarnya Islam itu bukan agama yang asal-asalan sih. Jadi semuanya ada landasannya. Jadi kita mengambil sumber hukumnya dari Al-Quran, hadis juga, ijtihad juga. Contohnya kayak khamr. Khamr itu kan dilarang tuh dalam Islam. Bukan asal-asal bilang ini haram, tapi mengatakan khamr itu haram karena ada landasannya di dalam ayat Al-Quran. Ini khamr itu dikatakan itu sebenarnya ada kaitannya juga dengan syariah sebenarnya. Hukum yang mana Allah berikan kepada umatnya, kepada manusia. Jadi Allah memberikan hukum sebagai pedoman hidup kepada manusia agar manusia itu tidak tersesat. Jadi juga dari manusia kepada Allah. Seperti itu, ada kaitannya dengan syariah. Lalu yang berikutnya sunnah. Jadi selain pada landasannya Al-Quran juga berlandaskan kepada sunnah dan hadis. Yang berikutnya pada ijtihad. Ijtihad kamu tahu nggak? Ijtihad itu kesepakatan ulama. Jadi metode yang digunakan itu menggunakan metode ijtihad bila mana
dan di Al-Quran dan di hadis dan sunnahnya nggak ada, maka kita bisa mengambil landasan hukumnya dari ijtihad, pendapat para ulama, itu kesepakatan hukum yang dilakukan oleh para ulama. Terus kesepakatan ulama ijtihad tadi itu dasar hukum yang terakhir atau masih ada lagi bawah-bawahnya? Mungkin itu dasar hukum terakhir. Ternyata sih ini hadis doif itu boleh loh kita pakai. Tapi kan tadi banyak buruknya. Iya. Ya kan kita mikirnya kayak, kok bisa sih dipakai ya? Padahal kan itu hadisnya memang bertentangan banget nggak sih, kayak nggak pantas deh buat dijadikan landasan hukum. Ternyata hadis doif itu boleh loh dijadikan sebagai landasan hukum bila mana hadis-hadis di atasnya itu tidak ada yang bisa dijadikan landasan. Jadi kita udah nyari nih, misalnya kita nemu sebuah kasus, lalu dari kasus itu kita cari nih landasannya. Ternyata kita nyari landasannya di hadis misalnya, di Al-Quran nggak ada misalnya, terus kita ganti ke hadis misalnya, nyari lagi di hadis. Pas nyari di hadis, kita cari di hadis mutawatir, di hadis lainnya nggak ada. Ternyata ada di hadis bahwa itu boleh kita pakai dengan catatan dalam hal yang mendesak. Jadi kalau nggak mendesak, ya nggak bisa dipakai, nggak boleh seperti itu. Ya tentunya itulah ya sebagian kecil dari apa namanya seputar keislaman ya. Insya Allah jawabanku bisa dipahami dan bisa dimengerti. Sangat jelas banget tentunya penjelasannya. Oke guys, sekian dari kita. Aku sebagai host Nur Said Al Fauzani.